Presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Perkenalkan, saya Zaki Maulana Diputra. Saya mahasiswa semester 1 Akademi Komunikasi Ratia Binatama. Dari video tadi, kalian pasti sudah tahu tentang apa yang akan saya bahas di video ini, yaitu mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan maupun pedoman hidup, yaitu menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Kemudian dengan kata lain, bahwa ketika kita melakukan kegiatan dalam masyarakat, kita ini mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan dan menjadi contoh terhadap apa yang sesuai dan tertulis di dalam Pancasila, yang mana ini merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Memasuki Pancasila sebagai paradigma pembangunan memiliki beberapa aspek paradigma, yaitu Pancasila sebagai ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan pertahanan. Sebelum itu kita perlu tahu apa pengertian paradigma itu sendiri. Paradigma merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Hadirnya paradigma dapat mempengaruhi manusia dalam berpikir dan bersikap terhadap semua hal yang dia temui. Pancasila sebagai paradigma di sini dimaksudkan bahwa sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka atau arah tujuan bagi yang menyandangnya. Nah, paradigma yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi merupakan suatu pandangan bahwa dalam berkehidupan sehari-hari di dalam masyarakat harus berlandaskan dan berpedoman nilai-nilai dasar Pancasila sekaligus menjadi acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia, yang dengan kata lain sebagai konsekuensi atas pengakuan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian dalam paradigma pembangunan politik di Indonesia harus berdasarkan pada asas kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu dalam proses ataupun berpolitik dalam sistem pemerintahan, maka kita harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dari segala aspek dan sisi sehingga harapannya dapat menghasilkan keputusan yang benar-benar netral, adil, dan setimpal. Begitupun untuk paradigma ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Semua warga negara Indonesia berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing. Kemudian wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya. Kemudian menghormati kepercayaan agama yang dipilih oleh setiap orang di negara Indonesia. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya bersikap adil dan membela kebenaran. Kemudian berhak mendapatkan keadilan di mata hukum, berhak diperlakukan secara adil di masyarakat, dan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ketika ada teman yang jatuh atau minta tolong, maka sepantasnya kita memberi pertolongan kepada dia selagi kita ini mampu untuk menolongnya. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya yang pertama, hak untuk turut andil dalam bela dan menjadi abdi negara. Kemudian wajib memupuk rasa kesatuan satu sama lain, wajib menghormati dan menghargai perbedaan. Maka di situ akan terjadi persatuan dan kerukunan antar ras dan budaya yang berbeda. Ada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama contohnya yaitu hak untuk berpendapat, kemudian hak memilih pemimpin dalam pemilihan umum, dan menghormati segala hasil keputusan yang telah disepakati atau yang telah dimusyawarahkan bersama. Ada sila kelima
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hak kewajibannya yaitu yang pertama hak untuk mendapat kesejahteraan, kemudian ada hak untuk mendapatkan pelayanan yang setara oleh pemerintah Indonesia, kewajiban ikut dalam kegiatan gotong royong demi kepentingan bersama. Sekian video dari saya, apabila ada kesalahan aku minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.